ditempati makhluk gaib di dalam aliran-aliran darah, berjalan-jalan di aliran darah. Jadi ini adalah jalan, makanya di situ kadang macet aliran darahnya ya. Ada pecah aliran darahnya, yaitu karena ulah mereka itu menurut saya. Jadi semua penyakit non medis itu penyakit medis itu asal muasalnya itu dari imbas dari non medis. Gitu, non medis yang berperkara, maksudnya ada protes atau demonstrasi seperti itulah berulah. Biasanya sih kekurangan jumlah pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi teman-temanku semua. Semoga tetap sehat walafiat, rezekinya lancar, dan amalan-amalannya terus dikerjakan. Jangan sampai istirahat. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kisah-kisah apa selanjutnya. Ini adalah kali ini kisah pada saat kolwat fisik. Jadi kolwat fisik itu kolwat dari Toreko Satoriyah, dari Imam Syekh Abdullah As-Satori. Jadi ini saya sampaikan kenapa ya, karena ini sebenarnya seringkali saya lakukan ya, membersihkan teman atau rekannya sesama waktu di majelis pusat itu, ketika kelihatan ada aura pekat sekali ya, maka kita action untuk membersihkan. Ini amal ma'ruf nahi mungkar, membersihkan teman dengan energi negatif, aura-aura negatif yang sering mengganggu. Ini dilakukan dengan perlahan, tanpa mengganggu, tanpa rame-rame. Jadi itu seperti biasanya lah, tapi ini spesial ya. Jadi karena ini pekat sekali, kemudian berat sekali ya, karena perlawanannya itu tinggi. Jadi beliau ini teman jamaah ini ya, sedang amaliyah pertama ya. Itu amaliyahnya itu mengulang. Hari pertama mengulang lagi, hari pertama lagi, mengulang lagi sampai yang ketiga kali itu ya. Terus kemudian saya bantu, barangkali ada energi negatif, ternyata banyak sekali ya, terutama dari leluhur dari jalur perempuan dan jalur laki-laki itu sambungannya kuat, areanya itu pekat sekali, sehingga banyak yang menolak. Jadi dia ini melakukan amalia itu menolak gitu ya, caranya macam-macam menolaknya, sehingga dikasih, biasanya menolaknya itu yuaswisu fi sudurinas, yang membisik-bisikkan ketakutan ya pada manusia itu. Jadi jangan begini, nanti begini, jangan begini, nanti begini ya, awas loh, nanti ada begini nanti di jalan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuannya ini kita sharing ini supaya kita teman-teman paham ya, setiap manusia itu unik, artinya masing-masing punya jalan histori atau cerita kehidupan sendiri-sendiri. Jadi untuk beramalia itu bergantung dari jalurnya ya, jalur kekeluargaan, jalur leluhurnya itu apakah ada
yang memberatkan ya biasanya terkait dengan kontrak-kontrak yang 7 turunan itu biasanya menitis kepada anaknya, cucunya, buyutnya dan seterusnya, sehingga itu yang menahan kadang-kadang untuk berat menjadikan amaliyah, laksanakan amaliyah di pusat itu berat ya. Jadi kebiasaan saya itu kalau berada di suatu tempat atau area ya, itu terus perasaan kok nggak enak, dari awannya agak agak panas gitu, kemudian sedikit mengganggu, maka saya berinisiatif, tapi nggak usah pakai menggunakan gerakan tangan ya, karena saya juga melihat dari beliau yaitu kalau dulu di video-video beliau ya memang pakai gerakan tangan, cuman sekarang kebanyakan ya kalau ada teman-teman sowan kan memang tidak terlihat gerakannya, jadi saya belajar berimajinasi menggerakkan sesuatu itu lewat pikiran. Ini pembelajaran saya saja Riyato ya, jadi besok saya ceritakan waktu pembelajaran itu berhadapan dengan boleh disebut dukun lah, hitam kepala putih yang mengetes secara berhadapan-hadapan ya. Tapi saya pakai pikiran karena sambil merokok, jadi itu pikiran ini adalah imajinasi seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau kita itu di alam rohani ya, itu apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita imajinasikan itu akan terwujud karena kita itu selalu tersambung lafaz Allah ya, nur samawati wal ardi, cahaya yang punya cahaya di alam semesta ini ya, power bahasa kerennya power ya, listrik, sehingga di sini apa yang kita bayangkan bisa terjadi di alam bisa wujud gitu ya. Orang-orang makhluk-makhluk di alam gaib itu melihat kita itu sakti, padahal kita hanya memikirkan saja seperti itu. Jadi ini imajinasi itu sangat penting kalau kita ada di alam gaib. Makanya kita harus belajar teman-teman semuanya. Semoga di majelis kalau ada lowong waktunya itu selalu latihan belajar mengetes imajinasi supaya presisi, tidak melayang kemana-mana lah. Presisinya imajinasi itu biasanya berkaitan dengan kebersihan kolbu ya, artinya semakin isinya hanya Allah saja, itu semakin ini membayangkan sesuatu itu bisa cepat presisi gitu ya. Jadi itu perlu dites supaya kita latihan nggak salah-salah. Nah kebanyakan kalau salah itu biasanya salah tarik ya, salah tarik apa yang masuk apa, jadi cara imajinasinya kurang tajam, itu harus berlatih. Saya lanjut lagi, ketika seseorang teman tadi jamaah ya yang sudah gagal atau 2 kali melakukan amaliyah dari suatu majelis ya, ini kita samarkan supaya tidak enak nanti dari mananya. Nah itu saya bersihkan, itu melawan gitu loh, gaibnya yang melawannya. Jadi waktu itu saya itu kan berada di area proyek ya, namanya waktu mau lewat di fisik ya, itu sambil membersihkan itu pegang cetok namanya ya, waktu itu lagi menghaluskan semen ya, itu sama sepertinya tangannya badan ini mati separuh. Di sini saya kayak ada disengat listrik di trut gitu, kesetrum langsung saya gitu, besar sekali. Kemudian baru itu saya panggil pasukan. Nah itu saya sebenarnya pakai biasa, membersihkan biasa dulu pakai dari
dari tenaga biasa ya. Kemudian saya panggil pasukan sekaligus pasukan cadangan, tim lah. Ketika mengadakan penaklukan itu saya siapkan tim secara konkret ya, supaya bisa kalau menghadapi lawan-lawan yang besar-besar yang tangguh yang banyak itu bisa terskenario dengan bagus, terplanning, bahasa kerennya itu ada planningnya, ada siasatnya, strategi lah ya, strategi berperang melawan kebatilan ya. Akhirnya setelah saya panggilkan pasukan ya, terus diajar itu ya, alhamdulillah keluar kata tuntas ya. Yang Nusantara itu nanti kalau sudah lowong lagi saya ulangi lagi gitu. Jadi saya ulangi yang kedua begitu lagi, melawan lagi. Jadi masih ada perlawanan sisa-sisa. Jadi di dalam tubuh itu manusia itu di dalamnya kalau sudah ditempatin kerajaan-kerajaan banyak. Jadi berupa kerajaan-kerajaan. Jadi sesuai ayatnya ya. Ayatnya bahwa hadis Nabi itu manusia itu ada ditempati makhluk gaib di dalam aliran-aliran darah, jalan-jalan di aliran darah. Jadi ini adalah jalan, makanya di situ kadang macet aliran darahnya, ada cah aliran darahnya, yaitu karena ulah mereka. Itu menurut saya, pemahaman saya. Jadi semua penyakit non medis itu penyakit medis itu asal muasalnya itu dari imbas dari non medis. Non medis yang berperkara, maksudnya yang ada protes atau demonstrasi seperti itulah, berulah. Biasanya sih kekurangan jumlah pakan, karena dia sudah beranak pinak, itu reproduksinya pesat, kerajaan, maka kekurangan pangan, akhirnya digerogotilah organ-organ tubuh, sari-sari pati makanannya itu dihabiskan sampai karena kurang sampai ke dalam organ-organ tubuhnya. Jadi gitu ya, makanya kita harus terus menjaga, membersihkan diri dari berbagai macam semua yang ada dalam diri kita ini ya. Nah, makanya Kanjeng Nabi bilang ya, musuh yang besar adalah diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam nafsu itu harus kita tundukkan ya. Banyak organ-organ ini, jadi tubuh itu seperti satu negara dan presidennya itu adalah ya, kolbunya itu loh. Kalau kolbunya itu pekat, gelap, katanya akan maka semuanya pasti perbuatannya akan gelap. Makanya kita harus membersihkan kolbu seperti itu ya. Sarannya seperti itu. Kita bahas kembali masuk ke tadi ya, pembersihan. Setelah dibersihkan itu yang kedua kali itu baru perlawanannya reda, karena saya tambahkan passwordnya khusus, semua kontrak-kontraknya, semua tempatnya, kerajaannya otomatis dihancurkan semuanya karena saya tambahin itu. Dan dia bisa ditempati, kemudian kembali dilapisi cahaya, semuanya di pelan-pelan ya. Nah itu yang biasanya yang goib-goib yang bermasalah saja yang kena ya. Goib-goib yang lapisan-lapisan yang terdalam itu belum kena. Biasanya itu harus orangnya sendiri yang membersihkan, karena harus dibantu. Tidak bisa dari luar terus membersihkan, harus dari dalam. Makanya ada namanya mujahadah, membersihkan diri ya, mandi tobat ya, zikir ya, kemudian apalagi bekam, itu membersihkan darah itu. Bekam itu adalah suatu, kalau pendapat saya ya, tadabbur itu suatu bentuk mujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri dari tempat-tempat sel-sel darah itu ditempati goib-goib fasik. Demikian, semoga paham pembersihan.
tentang bab ini, bahwa kita semua itu, semuanya ini masuk manusia termasuk saya itu, kenapa harus rajin-rajin membersihkan diri, karena yang ada di tubuh manusia itu seperti berlapis-lapis minyak, bertingkat-tingkatnya. Kalau langit ada tingkatannya, kayangan ada tingkatannya, kemudian juga di lapisan di dalam tubuh ini bertempat-tempatnya itu ada berlapis-lapis, bagaimana bahkan satu jari ini bisa ditempati bermiliar-miliar. Kita bersihkan semuanya supaya yang mengganggu, yang akan tubuh itu tidak terus merongrong jasad manusia. Kemudian semoga kita semua paham dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.